Elang Sutajaya datang kembali ke Matang Aji. Putri Ratna Pandan Kuning sangat senang dengan kedatangannya dan mengutarakan keinginannya kepada Sultan agar menyetujuinya untuk menikah dengan Elang Sutajaya. Sultan Matang Aji tidak keberatan, tetapi dengan syarat Elang Sutajaya harus bisa mengalahkan prajurit-prajurit Banjar Melati yang dipimpin oleh Elang Derajat. Spontan saja Elang Sutajaya menyanggupinya, hingga terjadi pertarungan antara Elang Sutajaya dengan prajurit-prajurit Banjar Melati. Secepat kilat, anak buah Banjar Melati dipatahi oleh Elang Sutajaya, sehingga ratusan prajurit Banjar Melati menjadi tumbuh-tumbuhan. Tacing TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Telaga Remis dengan judul Asal-Usul Telaga Remis. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, menurut cerita yang berkembang secara lisan, asal-muasal hutan wisata Telaga Remis terkait dengan sejarah Kesultanan Cirebon. Sultan yang berkuasa di Cirebon pada waktu itu ialah Sultan Girilaya. Sang sultan mempunyai seorang putri yang cantik jelita yang bernama Ratna Pandan Kuning. Ratna Pandan Kuning adalah satu-satunya keturunan sultan, calon penerus tahta Kesultanan Cirebon. Sang putri menarik beberapa kalangan untuk meminangnya. Namun beberapa kali pinangan selalu ditolaknya, sehingga membuat sultan kebingungan. Apalagi di tengah situasi yang tidak kondusif, sedang terjadi pertentangan antar Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Mataram. Sebenarnya Sultan mempunyai jagoan yang dipersiapkan sebagai calon menantunya, yaitu Elang Derajat, putra dari Banjar Melati. Dia adalah orang kepercayaan Sultan yang menjadi tameng pertamanya, sehingga agar tidak terjadi kecemburuan dari orang yang telah meminang putri dan setiap orang merasakan keadilan, Sultan Girilaya mengadakan sayembara percobaan perang. Siapapun yang bisa mengalahkan Elang Derajat akan dijadikan menantu Sultan Girilaya atau dalam Cirebon. Pada waktu itu Sultan Cirebon memindahkan pusat pemerintahannya ke Matang Aji, hingga sang sultan terkenal dengan sebutan Sultan Matang Aji. Daerah kekuasaan Sultan Matang Aji ini meliputi daerah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Sultan Matang Aji setiap tahunnya harus membayar upeti kepada Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung yang merupakan keturunan dari Amangkurat kedua. Sementara itu di wilayah lain ada seorang pemuda yang bernama Elang Sutajaya berniat berangkat menuju Cirebon didampingi pawongan Ki Lurah Bango dengan membawa keris pusaka yang bernama keris Sekober untuk membantu Pangeran Selingsingan di Pakemitan Kedong Silarandeno. Namun setelah sampai di Keraton Cirebon, ternyata keraton sudah dikosongkan. Perjalanannya pun dilanjutkan untuk mencari sang sultan.
Elang Sutajaya akhirnya bertemu dengan Sultan yang kini berada di Matang Aji. Pada saat itu Sultan sedang bermusyawarah dengan putrinya dalam mengadakan sayembara. Elang Sutajaya kemudian bertemu dengan putri Ratna Pandan Kuning. Putri Matang Aji tersebut tertarik oleh ketampanan dan kesopanan Elang Sutajaya. Setelah bercakap-cakap dengan Sultan Matang Aji, Elang Sutajaya mengemukakan maksud dan tujuannya untuk bertugas kemit atau juru kunci di Gedong Silaradenok, membantu Pangeran Selingsingan. Sepeninggalnya Elang Sutajaya, putri Matang Aji menangis tiada henti-hentinya. Sultan Matang Aji mengerti akan maksud putrinya yang mencintai Elang Sutajaya. Kemudian Elang Sutajaya datang kembali ke Matang Aji. Putri Ratna Pandan Kuning sangat senang dengan kedatangannya dan mengutarakan keinginannya kepada Sultan agar menyetujuinya untuk menikah dengan Elang Sutajaya. Sultan Matang Aji tidak keberatan, namun dengan syarat Elang Sutajaya bisa mengalahkan prajurit-prajurit Banjar Melati yang dipimpin oleh Elang Derajat. Spontan saja Elang Sutajaya menyanggupinya, hingga terjadilah pertarungan antara Elang Sutajaya dengan prajurit-prajurit Banjar Melati. Secepat kilat, anak buah Banjar Melati dipatahi oleh Elang Sutajaya, sehingga ratusan prajurit Banjar Melati menjadi tumbuh-tumbuhan. Sultan Matang Aji bermaksud membatalkan membayar upeti ke kerajaan Mataram. Sementara itu Pangeran Purbaya dan Mataram menuju ke Cirebon bermaksud untuk menagih upeti. Di kaki Gunung Selamet, rombongan Pangeran Purbaya bertemu dengan rombongan Pangeran Selingsingan. Maka terjadilah peperangan yang seru dan memakan korban yang cukup banyak dari kedua belah pihak. Peperangan tidak hentinya, maka Sultan Matang Aji memanggil menantunya Elang Sutajaya untuk membantu perang menumpas Pangeran Purbaya. Elang Sutajaya dalam mencari jejak Pangeran Selingsingan sampai di desa Duku Puntang, Kecamatan Sumber. Diketahui peperangan sedang bergejolak sengit dan seru antara Pangeran Purbaya dan Pangeran Selingsingan. Pangeran Selingsingan terdesak mundur ke desa Cikalahang, desa Mandala, sampai desa Kadula, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Saking sedihnya, Pangeran Selingsingan menangis karena peperangan tiada akhir. Air matanya jatuh ke tanah hingga terjadilah kolam nilam yang letaknya di sebelah Telaga Remis. Akhirnya Elang Sutajaya bertemu dengan Pangeran Purbaya, lalu beradu ilmu kesaktian. Pangeran Purbaya terdesak dan berhasil dikalahkan. Pangeran Purbaya berkata, "Wahai Elang Sutajaya, tolonglah aku diberi pengampunan. Jangan bunuh aku, karena aku adalah manusia biasa yang beragama." Elang Sutajaya menjawabnya, "Kamu bukan manusia yang baik. Berapa tahun kamu berperang dengan Pangeran Selingsingan, sedangkan kamu manusia yang mengerti sebagai makhluk sosial yang harus hormat menghormati, tolong menolong, dan bantu membantu. Itulah arti hidup manusia, bukan untuk saling membunuh." Elang Sutajaya meneruskan petuahnya bahwa sebagai umat beragama tidak boleh membuat kekacauan dan kejahatan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Setelah selesai mendengar petua Elang Sutajaya, Pangeran Selingsingan menangis tidak ada henti-hentinya. Dari air matanya hingga menjelmalah menjadi kolam Telaga Remis. Begitupun Pangeran Purbaya menangis, dan akhirnya Pangeran Purbaya berubah wujud menjadi seekor bulus atau kura-kura. Bulus tersebut diberi nama Si Mendung Purbaya. Bentuk bulus atau kura-kura itu mempunyai bentuk lain daripada yang lain. Batur sedulur sekampung, terdapat juga legenda lain yang mengatakan jika telaga ini berkaitan dengan sejarah Sultan Girilaya yang merupakan sultan berkuasa di Cirebon. Sang sultan memiliki putri cantik yang bernama Ratna Pandang Kuning yang merupakan penerus tahta. Sang putri yang cantik membuat beberapa orang datang untuk meminangnya. Namun beberapa kali ditolaknya. Sang sultan sendiri ingin sang putri menikah dengan Elang Derajat. Namun cerita satu ini juga dilanjutkan dengan cerita yang sebelumnya, di mana Elang membantu Pangeran Cirebon untuk berperang. Elang jugalah yang akhirnya menikahi sang putri, karena Elang orang yang sakti mandraguna. Bagaimanapun legenda yang berkembang hingga saat ini tetap akan menambah nilai suatu tempat. Tak hanya legenda yang dipercaya hingga kini, ada juga mitos-mitos yang terbentuk dan berkaitan dengan telaga yang indah. Salah satunya yang paling populer adalah larangan untuk kepercayaan ketika mengunjungi telaga ini. Menurut mitos, jika melanggarnya, maka jalinan kasihnya bisa putus setelah mereka mengunjungi telaga ini. Hal ini karena Telaga Remis merupakan simbol dari kerendah hatian Pangeran Muslim. Untuk itu, dianggap pantang jika menodai kerendah hatiannya dengan cara digunakan untuk berpacaran. Dan air mata sendiri juga bisa menjadi simbol yang meyakini akan jadi dampak siapapun yang melanggarnya. Mitos ini memang masih ada juga yang percaya hingga saat ini. Benar atau tidaknya mitos ini, kami kembalikan pada keyakinan Anda yang jelas berpacaran tidak dibenarkan dalam agama. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Telaga Remis yang dapat kami sampaikan dalam versi lain. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama tokoh atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.